Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya, Vero. Pernahkah kalian membayangkan seekor berang-berang laut yang sedang tidur terlelap di tengah samudra luas? Mereka tidak membiarkan diri mereka hanyut begitu saja oleh arus laut yang kuat yang bisa memisahkan mereka dari kelompoknya. Sebaliknya, mereka berpegangan tangan satu sama lain, membentuk rantai kecil yang menggemaskan agar tetap bersama saat mata mereka terpejam. Fenomena ini bukan sekedar lucu-lucuan untuk difoto, melainkan strategi bertahan hidup yang luar biasa cerdas di alam liar. Bayangkan betapa kuatnya ikatan sosial mereka, hingga dalam keadaan tidak sadar pun mereka tetap ingin saling menjaga. Hari ini, saya akan mengajak kalian menyelami lebih dalam dunia yang penuh keajaiban ini, di mana batas antara kenyataan dan fiksi seringkali menjadi sangat tipis. Siapkan diri kalian, karena apa yang akan kita bahas selanjutnya akan membuat kalian tercengang. Dalam video kali ini, kita akan membahas 30 fakta hewan yang terdengar sangat tidak masuk akal, tapi saya jamin semuanya 100% nyata. Kita akan menjelajahi berbagai penjuru dunia, mulai dari kedalaman samudra hingga hutan hujan tropis yang paling lebat. Kalian akan melihat betapa kreatifnya alam dalam memberikan kemampuan unik kepada setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup. Tujuan saya sederhana, saya ingin kita semua kembali menghargai betapa indahnya planet tempat kita tinggal ini melalui lensa ilmu pengetahuan yang menyenangkan. Pastikan kalian menonton sampai akhir, karena fakta terakhir adalah yang paling gila dari semuanya. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk memulai petualangan ini bersama saya? Mari kita mulai dengan fakta kedua yang tidak kalah aneh dari berang-berang laut tadi. Pernahkah kalian melihat bentuk kotoran hewan yang biasanya bulat atau tidak beraturan? Nah, perkenalkan, wombat, marsupial lucu asal Australia yang memiliki kotoran berbentuk kubu sempurna. Benar, kalian tidak salah dengar, kotorannya berbentuk kotak seperti dadu. Hal ini terjadi karena struktur usus mereka yang unik, di mana bagian akhirnya memiliki elastisitas yang berbeda-beda untuk mencetak kotoran tersebut. Para ilmuwan percaya bahwa bentuk kotak ini membantu kotoran tersebut tidak menggelinding saat diletakkan di tempat tinggi sebagai penanda wilayah. Ini adalah contoh sempurna bagaimana evolusi bekerja dengan cara yang sangat spesifik dan terkadang lucu. Bayangkan saja, seekor hewan yang secara tidak sengaja memproduksi geometri sempurna setiap hari. Wombat benar-benar arsitek alami dalam hal yang paling tidak terduga sekalipun. Mari kita beralih ke kedalaman laut untuk bertemu Turritopsis dohrni, atau yang lebih dikenal sebagai ubur-ubur abadi. Hewan mikroskopis ini memiliki kemampuan luar biasa untuk memutar balik waktu secara biologis saat mereka terancam atau sakit. Alih-alih mati, mereka bisa kembali ke tahap polip atau tahap awal kehidupan mereka, secara efektif memulai siklus hidup dari nol lagi. Proses ini disebut transdiferensiasi, di mana sel-sel mana mereka berubah menjadi jenis sel yang benar-benar baru. Secara teori, proses ini bisa terulang selamanya, menjadikan mereka satu-satunya makhluk hidup yang secara biologis tidak bisa mati karena usia tua. Ini terdengar seperti plot film fiksi ilmiah, tetapi ini benar-benar terjadi di laut kita saat ini. Kita manusia masih bermimpi tentang keabadian, sementara ubur-ubur kecil ini sudah melakukannya selama jutaan tahun. Di hutan-hutan Amerika Utara, terdapat seekor katak kayu yang bisa membeku sepenuhnya selama musim dingin dan tetap hidup. Ketika suhu turun drastis, tubuh katak ini akan memproduksi zat anti beku alami yang melindungi organ dalam mereka dari kerusakan kristal es. Jantung mereka berhenti berdetak, napas mereka berhenti, dan mereka secara teknis mati secara klinis selama berbulan-bulan. Namun, begitu musim semi tiba dan suhu mulai menghangat, es di dalam tubuh mereka mencair, dan jantung mereka mulai berdetak kembali secara ajaib. Mereka bangun dan melompat seolah-olah tidak terjadi apa-apa selama musim dingin yang ekstrim tersebut. Ini adalah tingkat ketahanan yang sangat ekstrim yang hampir mustahil dilakukan oleh mamalia manapun. Alam benar-benar memberikan cara bertahan hidup yang sangat kreatif bagi makhluk-makhluknya yang tangguh. Sekarang kita bicara tentang axolotl, salamander dari Meksiko yang terlihat seperti karakter kartun dengan senyum abadi. Axolotl bukan hanya lucu, mereka adalah raja regenerasi di kerajaan hewan yang mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang. Jika mereka kehilangan kaki, ekor, atau bahkan bagian dari jantung dan otak mereka bisa menumbuhkannya kembali tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun.
Kemampuan ini sangat menarik bagi para ilmuwan medis yang berharap bisa menerapkannya pada penyembuhan luka manusia di masa depan. Sayangnya, hewan luar biasa ini sekarang sangat langka di alam liar dan terancam punah karena habitat aslinya yang semakin rusak. Mereka adalah pengingat bahwa keajaiban medis alami bisa hilang selamanya jika kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik. Mari kita berharap upaya konservasi bisa menyelamatkan senyum abadi mereka. Di dunia kuda laut, ada pembalikan peran yang sangat unik yang tidak akan kalian temukan pada hewan darat manapun. Bukan betina yang mengandung dan melahirkan anak-anaknya, melainkan sang jantan yang memikul tanggung jawab tersebut. Kuda laut betina akan meletakkan telur-telurnya ke dalam kantung khusus di perut jantan, dan jantanlah yang akan membuahi serta membawa telur-telur itu hingga menetas. Selama masa kehamilan, kuda laut jantan akan memberikan nutrisi dan perlindungan maksimal bagi ratusan bayi kecil di dalam perutnya. Saat waktunya tiba, sang jantan akan mengalami kontraksi dan melepaskan bayi-bayi kuda laut ke laut lepas. Ini adalah salah satu bukti bahwa alam tidak selalu mengikuti aturan gender tradisional yang sering kita bayangkan. Kuda laut jantan benar-benar layak mendapatkan gelar ayah terbaik di dunia atas pengorbanan luar biasa ini. Gurita adalah salah satu makhluk paling cerdas dan aneh di planet kita, dengan anatomi yang sangat berbeda dari manusia. Bayangkan saja, mereka memiliki 3 jantung, dan darah mereka berwarna biru karena mengandung tembaga, bukan zat besi seperti darah merah kita. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung ketiga memompa darah ke seluruh bagian tubuh lainnya. Menariknya lagi, 90% neuron mereka berada di lengan-lengan mereka, yang berarti lengan gurita bisa berpikir secara mandiri. Mereka bisa membuka toples, menggunakan alat, dan bahkan mengenali wajah manusia yang sering memberi mereka makan. Gurita adalah bukti bahwa kecerdasan tinggi bisa berkembang dalam bentuk yang sangat berbeda dari primata. Melihat gurita bergerak terasa seperti melihat alien yang ramah dari planet lain yang tinggal di dalam laut kita. Siapa sangka kalau sapi ternyata adalah hewan yang sangat sosial dan memiliki perasaan yang cukup kompleks seperti kita. Penelitian menunjukkan bahwa sapi memiliki sahabat terbaik di dalam kelompok mereka dan akan merasa sangat stres jika dipisahkan. Ketika mereka bersama sahabatnya, detak jantung mereka lebih stabil dan mereka terlihat jauh lebih tenang saat merumput. Sebaliknya, saat mereka diisolasi, tingkat kecemasan mereka meningkat drastis, yang bisa mempengaruhi kesehatan mereka secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan koneksi sosial bukan hanya milik manusia, melainkan juga mamalia besar lainnya. Jadi, lain kali jika kalian melihat sekawanan sapi di ladang, mungkin saja mereka sedang asyik mengobrol dengan teman dekatnya. Mengetahui hal ini membuat kita jadi lebih menghargai hewan ternak dengan cara yang lebih empatik. Kungkang atau sloth seringkali dianggap sebagai hewan pemalas karena gerakannya yang sangat lambat, tapi ada alasan biologis di baliknya. Mereka memiliki metabolisme yang sangat rendah, sehingga membutuhkan waktu hingga 2 minggu hanya untuk mencerna 1 porsi makanan. Karena pola makan mereka yang sebagian besar terdiri dari daun yang rendah energi, mereka harus menghemat tenaga sebaik mungkin. Bahkan untuk pergi ke toilet pun, mereka hanya melakukannya seminggu sekali dan harus turun dari pohon, yang merupakan perjalanan berbahaya. Tubuh mereka juga merupakan ekosistem mini, di mana lumut dan serangga kecil seringkali tumbuh dan hidup di bulu mereka sebagai bentuk kamuflase. Jadi, mereka bukan malas, mereka hanya sangat efisien dalam mengelola sumber daya energi yang terbatas. Ada kebijaksanaan tersendiri dalam cara hidup mereka yang pelan tapi pasti di tengah dunia yang serba cepat ini. Lebah madu memiliki cara komunikasi yang sangat canggih dan artistik yang disebut dengan tarian goyang atau waggle dance. Ketika seekor lebah menemukan sumber bunga yang kaya akan nektar, ia akan kembali ke sarang dan melakukan gerakan tarian tertentu. Gerakan ini memberikan informasi yang sangat presisi mengenai jarak, arah, dan kualitas bunga tersebut kepada lebah lainnya. Mereka menggunakan posisi matahari sebagai panduan navigasi dalam tarian tersebut agar kawanannya tidak tersesat. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal paling kompleks yang ditemukan pada serangga di seluruh dunia. Tanpa kata-kata, mereka bisa mengkoordinasikan ribuan individu untuk bekerja secara efektif mengumpulkan makanan. Lebah benar-benar menunjukkan bahwa kerjasama tim yang baik dimulai dari komunikasi yang jelas dan terstruktur dengan sangat baik. Pernahkah kalian melihat unicorn di lautan? Itulah narwhal,
paus unik yang memiliki gading panjang yang menonjol dari kepalanya. Namun, tahukah kalian bahwa gading panjang tersebut sebenarnya bukanlah tanduk, melainkan gigi yang tumbuh secara abnormal. Gigi ini bisa tumbuh hingga panjangnya mencapai 3 meter dan sangat kaya akan ujung saraf yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Para ilmuwan menduga gading ini digunakan untuk mendeteksi suhu air, kadar garam, dan bahkan mencari pasangan di gelapnya Laut Arktik. Terkadang mereka juga terlihat menggunakan gading ini untuk melumpuhkan ikan kecil sebelum memakannya dengan gerakan yang sangat cepat. Narwal tetap menjadi salah satu makhluk paling misterius karena habitat mereka yang sulit dijangkau oleh manusia. Mereka adalah pengingat bahwa legenda tentang makhluk ajaib terkadang memiliki dasar kenyataan di alam liar. Jangan pernah meremehkan kecerdasan seekor burung gagak, karena mereka bisa mengingat wajah kalian selama bertahun-tahun. Penelitian menunjukkan bahwa gagak mampu mengenali wajah manusia yang pernah berbuat jahat kepada mereka dan akan memberitahu anggota kelompoknya. Mereka bahkan bisa menyimpan dendam dan akan meneriaki atau menyerang orang tersebut jika mereka bertemu kembali di kemudian hari. Di sisi lain, mereka juga bisa bersikap sangat ramah dan memberikan hadiah berupa benda-benda berkilau kepada manusia yang baik kepada mereka. Kemampuan kognitif mereka setara dengan anak kecil berusia 7 tahun dalam hal memecahkan masalah menggunakan alat. Gagak benar-benar memiliki sistem sosial yang sangat maju dan memori yang sangat tajam untuk ukuran seekor burung. Jadi, pastikan kalian selalu bersikap baik jika bertemu dengan gagak di sekitar rumah kalian. Kupu-kupu adalah makhluk yang sangat indah, tetapi cara mereka merasakan dunia sangat berbeda dari cara manusia merasakannya. Tahukah kalian bahwa kupu-kupu sebenarnya merasakan rasa makanan mereka menggunakan kaki, bukan dengan mulut? Di kaki mereka terdapat sensor kimia yang sangat sensitif untuk mendeteksi apakah daun tempat mereka hinggap cocok untuk meletakkan telur. Begitu mereka hinggap, mereka bisa langsung tahu apakah tanaman tersebut beracun atau kaya akan nutrisi bagi ulat mereka nanti. Setelah merasa yakin, barulah mereka akan menggunakan belalai panjangnya untuk menghisap nektar bunga yang manis. Bayangkan jika kita harus menginjak makanan terlebih dahulu sebelum memakannya. Pasti akan terasa sangat aneh bagi kita. Tapi bagi kupu-kupu, ini adalah mekanisme penting untuk memastikan kelangsungan hidup keturunan mereka di masa depan. Gajah dikenal karena ingatannya yang luar biasa, tetapi fakta tentang empati mereka jauh lebih menyentuh hati daripada sekedar memori. Gajah adalah satu-satunya hewan selain manusia yang diketahui memiliki ritual khusus saat ada anggota kelompoknya yang mati. Mereka akan berkumpul di sekitar jasad temannya, menyentuhnya dengan belalai secara perlahan, dan terdiam dalam waktu yang cukup lama. Ada laporan yang menyebutkan bahwa gajah bisa meneteskan air mata dan menunjukkan tanda-tanda depresi yang jelas saat kehilangan orang yang mereka cintai. Mereka juga bisa mengenali tulang belulang leluhur mereka meskipun sudah bertahun-tahun telah berlalu sejak kematian tersebut. Tingkat kecerdasan emosional ini membuktikan bahwa hewan besar ini memiliki jiwa yang sangat dalam dan koneksi batin yang kuat. Gajah mengajarkan kita bahwa rasa kehilangan dan cinta adalah bahasa universal yang melampaui batas spesies. Platypus adalah hewan yang sangat membingungkan. Hingga saat pertama kali ditemukan, para ilmuwan mengira itu adalah tipuan atau jahitan dari berbagai hewan. Bagaimana tidak? Ia memiliki paruh seperti bebek, ekor seperti berang-berang, dan ia bertelur meskipun ia adalah seekor mamalia. Tidak berhenti di situ, platypus jantan memiliki taji beracun di kaki belakangnya yang cukup kuat untuk melumpuhkan seekor anjing. Mereka juga tidak memiliki lambung, sehingga makanan langsung menuju usus setelah melewati kerongkongan untuk dicerna. Platypus juga menggunakan sistem elektrolokasi untuk mencari mangsa di dalam air yang gelap, sebuah kemampuan yang jarang dimiliki mamalia. Mereka adalah bukti nyata bahwa alam senang bereksperimen dan tidak selalu mengikuti kategori yang kita buat. Platypus benar-benar satu dari sejuta makhluk yang mematahkan semua aturan biologi standar. Mungkin kalian sering melihat burung merpati di taman kota dan menganggap mereka burung yang biasa saja, tapi mereka sebenarnya cerdas dalam matematika. Penelitian menunjukkan bahwa merpati mampu mempelajari konsep angka dan urutan numerik dasar yang setara dengan kemampuan primata tertentu. Mereka bisa dilatih untuk membedakan kelompok benda berdasarkan jumlahnya dan memilih urutan dari yang terkecil hingga terbesar. Selain itu,
Merpati memiliki sistem navigasi internal yang luar biasa, menggunakan medan magnet bumi untuk pulang ke rumah dari jarak ratusan kilometer. Selama perang, mereka bahkan digunakan sebagai pembawa pesan yang sangat handal karena ketepatan arah mereka yang luar biasa. Jadi, jangan remehkan burung kecil ini saat kalian memberinya remah roti di taman. Di balik penampilannya yang sederhana, tersimpan otak yang sangat mampu melakukan perhitungan yang cukup rumit. Mari kita bicara tentang anatomi udang yang sangat unik dan mungkin terdengar sedikit menyeramkan bagi sebagian orang. Tahukah kalian bahwa jantung seekor udang terletak di dalam kepalanya? Ya, organ vital yang memompa darah tersebut berada tepat di bagian sefalotoraks, berdekatan dengan organ pencernaan dan otaknya. Hal ini terjadi karena struktur tubuh mereka yang sangat efisien untuk melindungi organ vital di bawah karapas keras kepala mereka. Selain itu, udang juga memiliki sistem saraf yang terletak di bagian bawah tubuh atau perut mereka, kebalikan dari manusia. Beberapa jenis udang bahkan memiliki kemampuan untuk menghasilkan kilatan cahaya atau suara ledakan kecil dengan capitnya. Udang memang kecil, tapi struktur internal mereka adalah keajaiban evolusi yang sangat berbeda dari apa yang kita miliki. Sungguh luar biasa bagaimana kehidupan bisa berfungsi dengan konfigurasi organ yang begitu bervariasi. Burung hantu dikenal sebagai pemburu malam yang handal, dengan mata besar yang tajam. Tapi tahukah kalian kalau mata mereka bukan berbentuk bola? Mata burung hantu sebenarnya berbentuk seperti tabung silinder yang tertanam kuat di dalam tengkoraknya dan tidak bisa digerakkan. Karena mata mereka tidak bisa melirik ke kiri atau ke kanan, burung hantu berevolusi untuk bisa memutar lehernya hingga 270 derajat. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk melihat ke segala arah tanpa harus menggerakkan seluruh tubuhnya yang bisa mengagetkan mangsa. Mata berbentuk tabung ini juga memberikan mereka kemampuan penglihatan jarak jauh yang luar biasa dalam kegelapan yang hampir total. Selain itu, bulu mereka didesain khusus agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat terbang mengejar mangsa. Mereka benar-benar merupakan mahakarya desain predator malam yang sempurna dan sangat efisien. Bintang laut adalah makhluk yang sangat ikonik di pantai. Namun, secara biologis, mereka adalah salah satu hewan paling aneh yang ada. Mereka sama sekali tidak memiliki otak dan tidak memiliki darah di dalam tubuh mereka yang berbentuk bintang itu. Sebagai gantinya, mereka menggunakan sistem vaskular air yang memompa air laut ke seluruh tubuh untuk mengedarkan nutrisi dan oksigen. Mereka memiliki mata kecil di setiap ujung lengan mereka yang hanya bisa mendeteksi cahaya dan kegelapan untuk navigasi dasar. Yang lebih mengejutkan lagi, bintang laut bisa mengeluarkan seluruh perutnya keluar dari mulutnya untuk mencerna mangsa yang ada di luar tubuh. Setelah makanan tersebut menjadi cair, mereka baru akan menarik kembali perutnya ke dalam untuk diserap nutrisinya. Bintang laut mungkin terlihat pasif, tetapi mereka adalah predator yang sangat tangguh dengan cara hidup yang sangat tidak lazim. Jerapah adalah hewan tertinggi di dunia, tapi ada sesuatu yang sangat tenang tentang kehadiran mereka di alam liar. Tahukah kalian bahwa jerapah hampir tidak pernah mengeluarkan suara karena mereka tidak memiliki pita suara yang berkembang seperti mamalia lain? Sebagian besar komunikasi mereka terjadi melalui frekuensi infrasonik yang sangat rendah sehingga tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Mereka adalah makhluk yang sangat sunyi, yang mungkin membantu mereka untuk tidak menarik perhatian predator di padang rumput yang terbuka luas. Meskipun leher mereka sangat panjang, jerapah memiliki jumlah tulang leher yang sama dengan manusia, yaitu 7 buah. Hanya saja ukurannya jauh lebih besar. Lidah mereka yang berwarna biru gelap juga sangat kuat dan tahan terhadap duri pohon akasia yang tajam. Jerapah adalah contoh bagaimana keanggunan dan kekuatan bisa bersatu dalam kesunyian yang indah. Flamingo dikenal karena warnanya yang merah muda cerah yang sangat cantik. Tetapi, tahukah kalian bahwa mereka sebenarnya lahir dengan warna abu-abu? Warna pink yang ikonik itu bukan berasal dari genetik mereka sejak lahir, melainkan dari apa yang mereka makan setiap hari. Makanan utama mereka adalah udang air asin dan alga tertentu yang kaya akan pigmen organik yang disebut karotenoid. Seiring berjalannya waktu, pigmen ini menumpuk di bulu mereka dan mengubah warna abu-abu kusam menjadi warna merah muda yang menyala. Jika seekor flamingo berhenti memakan makanan tersebut, warna bulunya perlahan-lahan akan memudar kembali menjadi putih atau abu-abu. Ini adalah contoh nyata dari pepatah, kamu adalah apa yang kamu makan dalam dunia hewan.
Keindahan mereka benar-benar bergantung pada ekosistem tempat mereka mencari makan, menjadikannya simbol keseimbangan alam yang rapuh. Di hutan Australia, terdapat burung lyrebird yang memiliki kemampuan meniru suara paling akurat di seluruh dunia. Mereka bukan hanya meniru kicauan burung lain, tetapi juga suara-suara buatan manusia yang mereka dengar di sekitar habitatnya. Bayangkan kalian sedang berada di hutan dan tiba-tiba mendengar suara gergaji mesin, alarm mobil, atau bahkan suara shutter kamera yang sangat jelas. Ternyata itu semua adalah ulah burung lyrebird jantan yang sedang mencoba menarik perhatian betina dengan koleksi suaranya yang luar biasa. Kemampuan mereka untuk memproses dan mereplikasikan frekuensi suara sangatlah kompleks dan membutuhkan kontrol otot vokal yang luar biasa. Mereka bisa dianggap sebagai DJ alami di hutan yang merekam segala sesuatu yang mereka dengar dan memutarnya kembali dengan sempurna. Lyrebird menunjukkan bahwa seni meniru adalah salah satu bentuk kecerdasan yang sangat menghibur di alam. Penguin Gentoo memiliki tradisi romantis yang mungkin bisa menginspirasi banyak orang dalam hal kesetiaan dan usaha. Ketika seekor penguin jantan jatuh cinta pada seekor betina, ia tidak membawakan bunga, melainkan mencari batu kerikil yang paling halus dan sempurna. Ia akan mempersembahkan batu tersebut kepada sang betina sebagai bentuk lamaran untuk membangun sarang bersama-sama. Jika sang betina menerima batu tersebut, mereka akan menjadi pasangan resmi dan mulai menyusun batu-batu tersebut untuk tempat telur mereka nantinya. Persaingan untuk mendapatkan batu terbaik sangatlah ketat. Bahkan terkadang ada penguin yang mencoba mencuri batu dari sarang tetangganya. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dan simbol komitmen bahkan dalam dunia burung yang dingin di Antartika. Ternyata cinta yang tulus memang butuh usaha, meskipun itu hanya berupa sebuah batu kerikil kecil. Ikan pemanah atau archer fish memiliki cara berburu yang sangat unik dan membutuhkan akurasi yang luar biasa tinggi. Mereka tidak menunggu mangsa jatuh ke air, melainkan menembakkan jet air yang kuat dari mulut mereka ke arah serangga yang hinggap di ranting atas air. Mereka mampu menghitung pembiasan cahaya di permukaan air, sehingga tembakan mereka hampir selalu mengenai sasaran dengan tepat. Kekuatan semprotan airnya bisa menjatuhkan serangga dari jarak hingga 2 meter, yang bagi seekor ikan kecil adalah jarak yang sangat jauh. Begitu serangga jatuh ke air, archer fish akan dengan cepat menyambarnya sebelum ikan lain sempat menyadarinya. Kemampuan ini bukan hanya insting, tetapi keterampilan yang terus diasah oleh ikan-ikan muda melalui latihan dan observasi. Mereka adalah penembak jitu alami di dunia bawah air yang menggabungkan fisika dan kelincahan untuk bertahan hidup. Tahukah kalian bahwa ada makhluk kecil di laut yang bisa menciptakan suhu sepanas permukaan matahari hanya dalam sekejap? Perkenalkan udang pistol, yang memiliki satu capit besar yang bisa dikatupkan dengan kecepatan luar biasa. Gerakan ini menciptakan gelembung kavitasi yang saat meledak menghasilkan suara ledakan keras dan suhu yang mencapai ribuan derajat Celcius secara instan. Ledakan ini menghasilkan gelombang kejut yang cukup kuat untuk melumpuhkan atau bahkan membunuh mangsa kecil di depannya. Cahaya singkat juga terpancar saat gelembung itu pecah, sebuah fenomena fisika langka yang disebut sonoluminescence. Meskipun ukurannya sangat kecil, udang pistol adalah salah satu hewan paling berisik di samudra, bahkan bisa mengganggu sonar kapal selam. Ini adalah bukti bahwa kekuatan besar terkadang datang dalam paket yang sangat kecil dan tidak terduga. Tikus tanah telanjang atau naked mole rat mungkin bukan hewan tercantik yang pernah kalian lihat, tapi mereka adalah pahlawan dalam dunia medis. Hewan pengerat ini hampir sepenuhnya kebal terhadap penyakit kanker, sebuah fakta yang terus dipelajari oleh para peneliti di seluruh dunia. Tubuh mereka memproduksi molekul gula khusus yang mencegah sel-sel mereka menggumpal dan membentuk tumor yang mematikan. Selain itu, mereka bisa hidup hingga 30 tahun, yang 10 kali lebih lama daripada tikus biasa pada umumnya. Mereka hidup dalam koloni yang sangat terorganisir, mirip seperti lebah, dengan satu ratu yang memimpin seluruh kelompoknya. Tikus unik ini juga hampir tidak bisa merasakan sakit di kulit mereka karena kekurangan zat kimia saraf tertentu. Di balik penampilannya yang aneh, mereka menyimpan rahasia umur panjang dan kesehatan yang mungkin suatu saat bisa membantu manusia. Dolphin atau lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di dunia. Tetapi, tahukah kalian kalau mereka memiliki nama untuk satu sama lain? Setiap lumba-lumba menciptakan suara siulan unik yang berfungsi sebagai identitas diri mereka sejak usia sangat muda. Lumba-lumba lain di dalam kelompoknya akan menirukan suara siulan tersebut untuk memanggil atau mencari individu tertentu di tengah lautan luas. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran diri dan kemampuan berbahasa yang sangat maju untuk berkomunikasi secara personal.
Selain itu, mereka sering terlihat membantu sesamanya yang sedang sakit atau terluka agar tetap bisa bernapas di permukaan air. Ikatan sosial mereka sangat kuat, mirip dengan struktur keluarga manusia yang penuh dengan kasih sayang dan dukungan. Lumba-lumba benar-benar makhluk luar biasa yang menunjukkan betapa tingginya empati di kerajaan hewan. Setelah kita menjelajahi 30 fakta luar biasa ini, satu hal yang bisa kita pelajari adalah bahwa alam tidak pernah berhenti memberikan kejutan. Dari berang-berang yang berpegangan tangan hingga lumba-lumba yang memiliki nama, setiap makhluk memiliki cara uniknya sendiri untuk bertahan hidup dan mencintai. Dunia ini jauh lebih ajaib daripada yang sering kita bayangkan jika kita mau berhenti sejenak dan memperhatikan sekitar. Keanekaragaman hayati ini adalah harta karun yang harus kita jaga bersama demi masa depan generasi mendatang. Semoga fakta-fakta yang saya bagikan hari ini menambah rasa kagum dan cinta kalian terhadap alam semesta yang luar biasa ini. Terima kasih sudah menemani saya, Vero, dalam perjalanan yang sangat menyenangkan ini dari awal hingga akhir. Kalian semua luar biasa telah meluangkan waktu untuk belajar tentang keajaiban penghuni planet kita ini. Nah, fakta mana yang menurut kalian paling tidak masuk akal atau paling mengejutkan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya sangat ingin tahu apa yang kalian pikirkan. Jangan lupa juga untuk klik tombol like jika kalian menyukai video edukasi seperti ini. Dan bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu keajaiban ini. Yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk update seru lainnya dari saya, Vero. Dukungan kalian sangat berarti bagi saya untuk terus membuat konten yang bermanfaat dan menghibur setiap minggunya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik yang pastinya tidak kalah seru dan informatif. Ingat, alam selalu punya cerita, dan kita di sini untuk mendengarkannya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bye-bye!